suara bunyi berarti ya. Dua. Suara Langit atas. surga. Masya Allah. Dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ngantuk nih. Ngantuk nih. Dari diajak berupa sebelum nyuruh tadi waktu 2-3 kali dia dia kan gitu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Bapak Kapolsek serta jajaran sudah hadir. Mudah-mudahan kita doakan beliau lebih sehat walafiat dan selalu menjaga kita yang ada di Ayuman ini, khususnya mudah-mudahan beliau kasih umur, mudah-mudahan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita muliakan juga pimpinan pendiri lembaga peduli Yatim dan Duafa Mualan Bakti Al-Iqbal. Alhamdulillah beliau salah satu penjagas yang luar biasa. Ada kaidah usul fiqh yang mengatakan al-fadlu lil muqtadi wa in ahsana lil muqtadi. Kebaikan, keutamaan, keistimewaan itu akan diberikan kepada orang yang memulai beribadah. Jadi pelumbuh yang memulai, walaupun nanti yang akan datang orang kaya, yang akan datang para tuan guru, ustaz dan sebagainya, orang-orang yang memiliki harta kedermawanan yang luar biasa yang diberikan untuk lembaga yang pelumbuh dirikan ini, tetap beliau ini yang paling mulia pemiliknya karena beliau yang menggagas. Maka itu luar biasa yang dijanjikan oleh Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, yang kita hormati juga para ketua lembaga yayasan, ketua lembaga yatim piatu dan duafa Mualan Bakti, kemudian pengurus Mushola An-Nur Cepak Bau, kemudian bapak ibu wali dan adik-adikku yang insya Allah kalian semua kami cintai karena Allah dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kali ini kita berkumpul berijtimah di tempat yang paling mulia daripada satu hal yang paling mulia nih, majelis ini. Uniknya di antara kemuliaan majelis ini, yang pertama di sana banyak keberkahan, di sana banyak pahala. Apa di antaranya? Ini adik-adik sekalian, ini belum adik-adik lihat yang di depan antum ini. Lihat beliau semua. Beliau ini adalah salah satu yang dikatakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Natruka ila wajhil alim khairun min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah." Kita melihat saja wajah-wajah beliau ini, orang alim dalam hal apa? Beliau sedikit ilmunya beliau ini, tetapi pengamalannya apa yang diamalkan? Yakni lembaga yang mengurus orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah. Maka kita melihat wajah beliau ini itu lebih baik daripada tersedekah 1000 kuda, kata Rasulullah SAW. Misalkan harga satu kuda saja 10 juta kali 1000 kira 1 miliar, 10 miliar atau 10 miliar itu untuk satu buah lamun 1000 kuda. Maka itu lebih baik kita wajah beliau ini kepada kita. Mau kita sedekah
1000 budak. Kemudian yang kedua yang dijanjikan oleh Rasulullah di antara keberkahannya hadirin sekalian, salamuka 'alal 'arif khairun min alfi sanatin sallaita. Kita salam saja nanti setelah ini kalian kumpul semua adik-adik itu salam sama beliau-beliau ini lebih baik daripada 1000 tahun beribadah. Nah, pada salam tadi, walaupun nanti kita juga punya kewajiban, nanti apa di antara kewajiban kita? Kita salaman sama adik-adik, kemudian terusap kepalanya. Itu kata baginda Rasul, setiap helai rambutnya orang-orang adik-adik kita ini ada hasanat katanya. Hasanat itu bukan satu kebaikan, tetapi kebaikan-kebaikan jamak gaduna. Lamun untuk berdoa di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, setiap kebaikan ini. Tetapi setiap helai daripada yang kita pegang adik-adik kita ini adalah hasanah. Lamun membelu duit bulunya luar biasa hasanahnya. Lamun ini adik-adik yang pakai jilbab dia buat demam berhenti pada doang. Terus kalau ada yang botak ini orang ini kondara sama saja, walaupun ini hanya tekstual hadisnya seperti itu, lebih pada paham. Maka itu diantara barokah yang kita dapatkan ada di sekalian terkumpul di majelis ini. Kemudian barokah berikutnya sudah dijanjikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang-orang yang peduli kepada adik-adik kita ini di surga itu seperti ini kata Rasul. Denara larangna, tidak ada yang membedakan, yang memisahkan, tidak ada jarak dengan jarak kata baginda Rasul. Maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang seperti ini nanti bersama Rasulullah. Mungkin tanda kita cinta, kemudian kita sambung dengan. Maka adik-adik sekalian, suatu ketika ini ada sahabat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nama beliau Zahir bin Haram. Siapa namanya? Zahir bin Haram. Siapa namanya? Zahir bin Haram. Beliau ini adalah orang Badui. Badui itu tinggalnya di pedesaan, pedalaman, jauh dari kota Madinah. Namun walaupun jauh dari kota Madinah, cintanya Zahir ini kepada baginda Rasul sungguh luar biasa. Saking luar biasanya, lele perjalanan jauh pulang pergi ke Madinah itu jalan kaki. Dan yang luar biasanya adik-adik sekalian, si Zahir ini setiap datang bertemu dengan baginda Rasul jauhnya hadiah. Hadiahnya sangat sederhana, kumbetna, karena beliau itu bukan orang kaya. Bahkan dikisahkan beliau ini orang miskin, mohon maaf pakaiannya compang-camping, bolong sana bolong sini. Lalu setiap mau bertemu dengan Rasul bawa hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Rasul sungguh tawaddunya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap diberikan hadiah oleh si Zahir, dibalas lagi dengan memberikan hadiah. Jadi hadiah balas hadiah. Nah, suatu ketika si Zahir ini ingin turun ke Madinah untuk berdagang, namun sebelumnya mau bertemu dulu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui juga bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada si Zahir ini pun sangat mencintai si Zahir. Padahal sekali lagi si Zahir ini orang miskin, mohon maaf, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang pakaiannya compang-camping, tetapi dicintai, diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Tibalah si Zahir di depan rumah beliau, ternyata Rasulullah tidak ada di rumahnya. Pergilah si Zahir ke pasar untuk berdagang terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Rasul. Pulang Rasul ke rumahnya, kemudian istrinya mengatakan, ya Rasulullah, si Zahir datang mencari antum. Maka kaget Rasulullah, ada apa? Kok si Zahir datang mencariku? Saking mungkin ada keperluan, ada
yang perlu dibantu, ditolong dan sebagainya. Banyak sekali yang dipikirkan oleh Rasul. Coba mohon maaf kalau mohon maaf ibu-ibu, kalau kita ini ada orang miskin ketok pintu, assalamualaikum, terus dinarang kita datang kita, setelah itu dikasih tahu oleh istri, Ustaz, Bapak Kapolsek, mohon maaf seperti ini misalkan. Tadi ada si fulan datang ke rumah antum, ke rumah kita mencari pelunggu. Apa kita bilang? Kemungkinan besar kita akan menjawab, ada wah cuma datang ya balik. Kemudian karena yang mencari orang miskin, dia yang butuh. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sekaligus memperingatkan kepada kita umatnya. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Apabila datang seorang miskin untuk meminta atau memanggil, memerlukan bantuan, beliau akan ijabahu, menjawabnya ijabatan mu'ajjalah, dijawab sesegera mungkin. Dan dirinya selaku pegawai yang lain utamaannya ya orang miskin yang memanggil, orang miskin yang mencari. Siapa yang dicari? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang paling mulia di dunia, di dunia Allah, bahkan surga diciptakan karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketawaduannya beliau, hadirin yang mulia, orang miskin yang mencari, ketika istrinya ngasih tahu, beliau kalau dicari oleh si Zohir langsung subur namanya petana. Karena kebiasaannya si Zohir ini kalau tidak menemukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pasar, dia katanya datanglah Rasul, dicari ke pasar, terlihatlah si Zohir dari jauh sana dilihat. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pelan-pelan mereka mudi kapongnya si Zohir. Siapa yang dikapong? Si Zohir, orang miskin, pakaiannya kotor, mohon maaf, compang camping, tapi dipeluk oleh baginda Rasul dari belakang Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika dipeluk, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda. Apa katanya? Man yashtari hadzal 'abd. Teriak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah para sahabat, siapa yang mau membeli budak ini? Katanya para budak. Kaget nih si Zohir. Siapa sih yang meluk saya ini? Apakah orang jahat yang ingin menjual saya? Karena nggak bisa dilihat, dipeluknya dari belakang. Kaget Zohir. Kemudian sekali lagi, man yashtari hadzal 'abd. Teriak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat yang lewat tertawa selakunya. Tumbennya karena tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dilihat tertawa, barulah si Zohir, oh ternyata kayaknya bercanda ini orang yang di belakang saya katanya. Tapi siapa? Belum tahu. Lagi-lagi sekali lagi, siapa yang mau beli budak ini? Tapi Rasul nggak bohong. Kita semua Abdullah. Kita semua ini kan budaknya, budak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berbaliklah si Zohir melihat Rasul, ternyata yang di belakangnya orang yang paling mulia. Ternyata di belakangnya orang yang paling ia cintai. Ternyata di belakangnya yang surga diciptakan karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkatalah sekali lagi Rasul, man yashtari hadzal 'abd. Siapa yang ingin membeli budak ini katanya. Maka dijawablah oleh si Zohir, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, tentu dia mau menjual saya katanya. Kalaupun saya dijual, saya ini orang berkulit hitam, nggak ada kekuatan, saya ini kurus krempeng, tidak tergagah, tidak kuat selampuna, dan saya ini orang miskin dengan bagus-bagus tersebutnya. Tetapi kata baginda Rasul menjawab, walakin indallaha qaliyah. Engkau boleh murah, boleh tidak berlaku di muka bumi di hadapan manusia, tetapi di sisi Allah engkau paling mahal, wahai siswa. Hadirin, mahal teman-teman, adik-adikku yang aku cintai karena Allah dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini perlu, yang paling penting kita pegang di sini, bagaimana kalau seandainya orang-orang, mohon maaf, orang miskin, orang fakir, orang yatim piatu
ngundir tante, apakah kita berpaling? Apakah aju-aju tutup badan ini? Tetapi ingat bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang seperti itu peluknya dia, apalagi hanya sekedar salaman, hanya sekedar untuk hal-hal yang sepele seperti itu. Maka inilah qudwah yang paling utama kita adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir maupun yang tidak hadir, semua orang-orang baik di depan kita ini, adik-adik sekalian, kalian ingat bahwa kalian semua ini bersama kita. Ini yang di depan-depan antum ini adalah orang-orang yang cinta sama hati. Jadi jangan khawatir dunia itu bisa dicari. Yang penting adik-adik tetaplah istiqomah. Waktu ibadah sholat sholat, ya. Waktu sholat, waktu kita ngaji, waktu kita berbakti kepada orang-orang yang lebih tua, silahkan berbakti. Kejar semua apa-apa yang kita inginkan. Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan materi, maaf, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita doakan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang berbuat baik kepada lembaga-lembaga kita, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang membenci, orang-orang yang sempat datang, orang-orang yang tidak sempat datang karena kesibukan. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, mendapatkan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama adik-adik kita ini di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa tangan mereka walaupun kotor, mohon maaf, bisa jadi tangan mereka ini diselamatkan dari neraka. Tangan kita yang kita mandi, mohon maaf, mandi tengah malam, bunga kembang apa kearannya, mandi kembang tengah malam itu, kita cuci tangan kita, bisa jadi tangan mereka diselamatkan tangan kita yang dibawa ke neraka. Maka salah satu perantara nih, tangan-tangan mereka ini, perantara ini insya Allah akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa dia sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk tiap pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita dikumpulkan bersama adik-adik kita ini di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.